Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini. Kemarin ya ada Haul Tegal yang 138 memperingati Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad gitu. Kalau menurut gue ini manusia-manusia yang kagak tahu malu ya. Jadi dia itu pengen ngerasa berjasa bahwa kota Tegal itu tuh ada karena dia gitu loh. Padahal dia itu cuma imigran doang gitu. Dia dibawa Belanda gitu ya untuk menjajah Indonesia gitu. Jadi udahlah buat besok-besok tuh ya kalau ada haul kayak gitu tuh harusnya judulnya gini, memperingati Haul Muhammad bin Thohir Al-Haddad yang pernah hidup di Tegal, begitu mestinya. Jadi ada yang pernah hidup di Tegal, bukan Haul Tegal gitu ya. Kalau benar-benar siapa itu yang bikin Tegal itu menjadi harum, siapa itu yang bikin Tegal itu menjadi terkenal apa segala macam, itu nggak lepas dari Amangkurat, Sultan Amangkurat. Kalau kita ngomongin Sultan Amangkurat itu tuh kita nggak bisa lepas dari Sultan Agung Hanyukokusumo gitu ya. Zaman dulu nih ya gue cerita ya. Ini vlog nih gue persembahkan buat anak cucu gue ya. Jadi nanti dia nggak bakal buta sejarah dan dia tuh nggak bakalan harus berpikir kritis gitu. Sejarah-sejarah yang diciptakan sama Belanda ini ternyata sejarah-sejarah yang banyak dibelokin gitu loh. Itu di Laut Banda. Pasukan Belanda tuh banyak dibantai sama orang Laut Banda. Akhirnya gubernur VOC itu tuh Jan Pieter Schoon nih fotonya tuh kayak gini nih, balas dendam. Dia bawa armada, tentara, perang apa segala macam, senjata lengkap untuk ngebantai manusia-manusia orang-orang yang ada di Laut Banda gitu. Sehabis dia ngebantai orang-orang yang ada di Laut Banda, kalau nggak salah tuh penduduknya tuh sekitar 15.000 ya. Akhirnya dibantai semua, sisa tinggal 1.000 doang. Emang biadab ya yang namanya penjajah ya. Setelah dia menguasai Laut Banda, dia tuh datang ke Batavia gitu. Dan ini kedengeran nih sama Sultan Agung. Dan di Batavia itu tuh dia tuh nggak bisa masuk begitu enaknya aja. Ada di situ Sultan Banten tuh namanya Pangeran Jayakarta. Akhirnya Pangeran Jayakarta itu dipukul mundur sama Jan Pieter Schoon ini gitu. Akhirnya Sultan Agung nih yang namanya satu kesatuan ya, terafiliasi semuanya sama Turki Utsmani gitu ya, Kekhalifahan Turki Utsmani nih. Balas dendam lah, nolongin saudaranya tuh ya Pangeran Jayakarta. Dikirimlah pasukan ke sono. Akhirnya Jan Pieter Schoon itu tuh dibantai, palanya itu tuh dipotong dan dikubur, ditanam di makam Raja-Raja Imogiri di anak tangganya gitu. Jadi di situ tuh Sultan Agung itu tuh bersumpah sampai hari kiamat, karena lu zolim, orang-orang bakal nginjak kepala lu gitu. Dan siapa aja yang dikubur di situ ternyata ada yang namanya Tumenggung Endranata juga, itu pengkhianat juga gitu. Pengkhianat juga. Jadi Tumenggung Endranata ini nih yang bilang Sultan Agung tuh supaya nyerang ke Pati, ke adik iparnya gitu. Setelah dirontokin dari dalam, pasukan Sultan Agung banyak yang meninggal, banyak yang hidup segala macam. Nah si Endranata ini juga jadi mata-mata VOC. Jadi dia yang menginformasikan bahwa kalau pasukan Sultan Agung mau perang ada lumbung-lumbung padi tuh di daerah Kuningan, daerah Cirebon, daerah Indramayu, itu tuh dibakar-bakarin gitu. Jadi akhirnya tuh pasukan Sultan Agung itu tuh kelaparan dan nggak bisa perang. Akhirnya ketahuan lah si Endranata ini adalah pengkhianat. Jadi emang pengkhianat tetap aja pengkhianat. Kalau di kita nih muhibin kayaknya nih. Pengkhianat adalah pengkhianat. Akhirnya si Endranata ini nih dimutilasi, palanya dipotong, dikasih ke Pangeran Jayakarta tuh, ditanam di Jakarta, kakinya dibuang ke laut, badannya ditanam sebelah-sebelahan sama palanya Jan Pieter Schoon ini gitu ceritanya. Nah Sultan Agung ini punya anak namanya Raden Syed yang kita kenal sebagai Amangkurat I. Dan dia itu tuh banyak difitnah. Dia itu sebenarnya ditugasin sama bapaknya ya untuk nyerang ke sono. Karena lumbung-lumbung padi itu udah dihancur-hancurin sama VOC gitu. Jadi akhirnya pasukan Amangkurat ini dipukul mundur lah, kalah gitu. Dan kemudian di tahun-tahun berikutnya setelah ada pemberontakan Trunojoyo, akhirnya alun-alun Pleret itu hancur, Kesultanan Sultan Agung itu hancur apa segala macam. Adalah orang Belanda namanya Risklof van Goyen nulis catatan-catatan, dan catatan-catatan itu tuh ditulis lagi sama Carik Adilangu 1722, kemudian ditulis kembali sama Carik Braja tahun 1788.
Catatan-catatan Carik inilah yang dibukukan jadi Babat Tanah Jawi yang membuat fitnahan-fitnahan keji sama Sultan Amangkurat ini. Gue bacain nih. Fitnah keji ntar gue breakdown satu-satu. Fitnah keji Amangkurat 1. Merebut istri pejabat senior Mataram. Ya kan? Gara-gara beliau merebut istri pejabat senior Mataram, diusirlah sama Sultan Agung. Tapi kalau kata orang keratonnya, dia bukan diusir. Raden Said itu tuh sekolah ke Mekah. Habis sekolah ke Mekah, dia tuh diutus jadi duta besar di Turki Utsmani itu. Dia ke Turki gitu loh. Nah, kalau misalnya Raden Said itu cabul, nggak mungkin dia itu diangkat jadi raja sama Sultan Agung. Akhirnya dia tuh jadi raja. Pas dia jadi raja difitnah lagi, membunuh Temenggung Wiragunan yang istrinya direbut. Karena waktu 10 tahun yang lalu dia tuh dendam karena diusir bapaknya. Akhirnya Temenggung Wiraguna itu diutus ke medan perang, dan di medan perang dibunuh sama Amangkurat ini. Gila kan ini? Ya dari situ aja kita udah tahu ya, nggak masuk akal gitu ya. Terus karena Temenggung Wiraguna ini temenan baik sama adiknya Amangkurat, akhirnya adiknya Amangkurat sama Temenggung Wiraguna itu memberontak. Karena pemberontakan itu, kata buku itu, didukung sama ulama-ulama, di alun-alun Pleret, 5.000 ulama dibantai sama Amangkurat. Gitu. Wow, ini kejam banget kan ya Amangkurat difitnah kayak gini kan. 5. Merebut istri dalang. Jadi ada istri dalang yang lagi hamil, setelah istrinya itu direbut, dalangnya itu dibunuh. 6. Merebut istri anaknya sendiri. Itu kan kagak mungkin banget ya. Jadi dia itu merebut istri anaknya sendiri, Raden Rahmat. Raden Rahmat ini yang kita tahu adalah Amangkurat II, yang dia itu mengadakan perjanjian damai biar nggak ada perang lagi, biar rakyatnya itu nggak dibunuh-bunuh lagi sama VOC gitu. Nah itu juga nggak mungkin nih. 7. Membunuh keluarganya Trunojoyo. Trunojoyo ini nih yang ngebakar alun-alun Pleret, yang ada pemberontakan besar-besaran. Jadi pasukan dari Makassar, dari Madura itu nyerang alun-alun Pleret, dan kerajaan Pleret itu hancur. Dan setelah hancur itu tuh Amangkurat itu katanya lari minta perlindungan VOC. Sampai Tegal, Amangkurat itu meninggal. Nah yang bikin menggelikannya lagi, VOC itu tuh mengawetkan mayatnya Amangkurat. Jadi pas dikubur itu tuh mayatnya itu tuh cuma dilapisin kaca doang gitu. Dan VOC itu bilang, kalau misalnya lu pengen ngeberontak sama gue, ini ntar lu bakalan kayak ini nih, kayak Amangkurat ini gitu. Tapi Allah kan berkenan lain, Allah berkata lain gitu. Jadi Allah itu mengawetkan mayatnya Raja Amangkurat ini. Akhirnya mayat Raja Amangkurat itu tuh selain setiap tahun rambutnya nambah panjang dan kukunya nambah panjang, dia itu mengeluarkan wangi harum. Makanya itu nama tempat dia dikuburnya itu adalah Tegal Wangi, yang sekarang kita kenal dengan nama Tegal Harum. Amangkurat inilah juriya-juriyanya tuh keluarlah yang namanya Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, Bung Tomo, bahkan Soekarno, Soeharto, terus Gus Dur, Megawati, Habibie dari jalur ibu, sampai yang sekarang itu ngebawa darah Amangkurat. Dan juriya-juriyanya Amangkurat itu jadi orang-orang terkeren, jadi presiden-presiden di Indonesia. Jadi mindset orang Indonesia itu tuh terhadap Amangkurat itu tuh, bahwa Amangkurat itu tuh cabul lah, senang sama bini orang lah, tukang ngebunuh apa segala macam. Itu untuk menimbulkan rasa inferior kita, bahwa nenek moyang kita tuh nggak begitu gitu. Kalau gue sih kagak percaya ya Amangkurat kayak begitu ya, karena Habib waktu itu belum masuk gitu. Yang ngajarin cabul, yang ngajarin suka bini orang, yang ngajarin perang, kerusuhan, keributan, ya itu Sengkuni, klan-klannya Sengkuni, klan-klannya Habib. Waktu itu zaman itu tuh tahun 1600-an tuh Habib tuh belum ada gitu ya. Pas udah Habib masuk baru kan kita kenal gimana dia ngerebut bini orang, gimana dia cabulnya, bahkan ada yang pedofil, ada yang begini, ada yang begitu, ngomporin sono, ngomporin sini, ntar ribut, ntar perang apa segala macam. Pokoknya banyak lah kerusuhannya.
harusnya gitu ya. Awalnya Muhammad bin Thohir Al-Haddad ini nih tahu diri lah gitu. Jadi Tegal itu tuh kota yang sakral. Di situ ada nenek moyangnya bangsa Indonesia tuh yang keren, namanya Amangkurat I gitu. Barokah Amangkurat I tuh Tegal itu tuh jadi kota tercerdas di Indonesia ya. Bahkan Tegal itu tuh dijulukin Jepang Indonesia ya. Orang kalau mau bikin mesin apa ya jalannya ke Tegal. Satu murah, kedua orang-orangnya pintar-pintar semua. Dari teknisi mekanik, mekatrika apa segala macam tuh adanya di Tegal semua gitu. Bahkan semangatnya Amangkurat I tuh yang suka memberi tuh, kata Gus Fuad itu tuh terpatri tuh di hati-hati orang-orang Tegal. Banyak orang-orang Tegal tuh yang merantau tuh buka yang namanya warteg. Dan itu tuh kalau kita udah kenal yang namanya warteg, berarti di situ ada makanan murah dan makanan enak yang bisa dinikmatin sama rakyat Indonesia gitu. Dan masakannya hampir semua masakan Indonesia tuh ada di warteg semua. Dan cuma warteg doang, warung Tegal doang yang bisa ada branding kayak begitu. Nggak ada tempat-tempat lain, misalnya warung Purworejo, warung ini nggak ada. Warteg doang. Jadi saking kerennya itu, berkahnya Amangkurat itu tuh sampai kayak begitu ya. Ini vlog gue persembahkan buat anak cucu gue. Jadi besok-besok itu kalau misalnya kita ngebaca sejarah, lihat dulu nih yang nulis sejarah itu siapa ya gitu. Terus diverifikasi dulu, ada nggak kitab sejaman tuh ya yang menceritakan bahwa Raja Amangkurat I itu tuh kejam, cabul dan apa-apa segala macam gitu. Dan ini juga tugas bagi orang-orang keraton, orang-orang yang tahu sejarah aslinya tuh untuk mengklarifikasi gitu, untuk memverifikasi lagi bahwa Raja Amangkurat itu sebenarnya tuh gak kayak begitu. Kalau beliau itu nggak hebat, nggak mungkin ya. Nggak mungkin lah jurinya tuh keren-keren, jurinya tuh hebat-hebat gitu ya. Nah sekarang ini ada jurinya dia tuh yang paling keren itu ya Mr. Prabowo ya. Mr. Prabowo itu tuh sekarang jadi presiden Indonesia yang paling berani. Walaupun masalah yang dihadapinya banyak, mudah-mudahan nih Pak Prabowo ini bisa ngeberantas korupsi, perusak bangsa, apa segala macam, dan bikin Indonesia itu tuh nyaman dan enak buat ditinggalin gitu. Jadi nggak ada lagi hashtag kabur aja dulu gitu. Jadi hujan batu di negeri sendiri sama hujan emas di negeri orang lain ya. Kalau gue sih milih hujan batu dulu lah di negeri sendiri. Kalau misalnya ntar ada hujan emas di negeri gue, pasti kan orang-orang yang dulunya pada kabur pasti datang lagi, pasti cinta lagi sama Indonesia gitu. Jadi apapun yang terjadi, NKRI harga mati, Pancasila jaya, merdeka. Ini kita dari gue Bang Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.